Pemirsa, kita akan lanjutkan diskusi malam hari ini. Kita kembali ke Bu Ratna. Bu Ratna, ini dalam kasus kekerasan terhadap perempuan, khususnya dalam lingkup kasus KDRT. Ini kan relasi antara pelaku dan korban yang sangat dekat, sehingga kasus ini masih dipandang sebagai masalah keluarga, menempuh jalur hukum private seperti itu. Tadi dikatakan oleh Bu Emma, banyak kemudian korban yang mencabut laporannya, terutama faktor penyebabnya karena adanya ketergantungan ekonomi terhadap pelaku. Nah, ini bagaimana kemudian memberikan edukasi, memberikan dukungan dan dorongan bagi korban untuk berani bersikap dan menuntut ini dalam proses hukum? Iya, betul Mbak Fitri. Memang kalau kita melihat fenomena kekerasan dalam rumah tangga ini, salah satu faktor terbesar penyebabnya masih didominasi, seperti tadi Bu Emma sampaikan, faktor ekonomi itu masih menjadi faktor dominan yang menyebabkan terjadinya kekerasan dalam rumah tangga yang dilakukan karena relasi hubungan yang sangat dekat, biasanya antar pasangan, begitu ya. Nah, ini yang kemudian tentunya menuntut kita semua untuk Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak tentunya terus kami melakukan sosialisasi, literasi, kemudian juga melakukan dialog-dialog tokoh-tokoh, kemudian juga dengan tokoh masyarakat, dengan kelompok perempuan untuk bisa memastikan bagaimana ruang bagi perempuan untuk berani bersuara. Dare to Speak Up itu menjadi kampanye yang kami dorong terus selama ini, dan sejak 2 tahun terakhir memang ini menjadi kampanye masif yang kami lakukan di Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak untuk bisa mendorong perempuan berani untuk menyampaikan atau melaporkan kasus-kasus kekerasan yang dialaminya. Dan ternyata ini tadi seperti data yang kami sampaikan, ternyata ini sangat signifikan dari pelaporan yang kami terima, itu banyak kasus-kasus yang terungkap karena keberanian korban untuk lapor. Tetapi memang tidak bisa dihindari kalau kita berbicara tentang KDRT ini agak sedikit berbeda ya, karena ini seringkali dianggap masalah yang privat, masalah dalam rumah tangga, kemudian tidak bisa diungkap kepada orang lain karena ini berdampak pada kehidupan privasi ya, baik itu antar pasangan. Nah, tentunya yang kami lakukan saat ini dengan prioritas dalam upaya menurunkan kekerasan terhadap perempuan dan anak, sebagaimana arahan Bapak Presiden kepada Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, bahwa kami memasifkan gerakan atau kampanye-kampanye yang bisa mengedukasi masyarakat, khususnya perempuan, karena tadi faktor ekonomi disebut menjadi faktor yang dominan. Kami juga melakukan berbagai pelatihan, peningkatan kapasitas bagi perempuan untuk supaya mandiri secara sosial dan secara ekonomi. Selain itu juga tentunya keterbukaan atau aksesibilitas untuk mendapatkan layanan. Ini yang juga terus kami lakukan di Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Saat ini kami di tingkat pusat di Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak sudah ada call center sahabat perempuan dan anak. Ini yang bisa diakses bagi siapapun, baik itu korban, keluarga korban, atau masyarakat yang melihat, mendengar, atau menduga adanya kasus-kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak bisa melaporkan kepada kami. Tentunya kami hadir untuk bisa memberikan layanan yang terbaik sesuai dengan kebutuhan korban. Mbak Fitri. Oke. Baik Bu Ratna, tidak hanya kemudian mendorong korban untuk berani speak up, tapi juga bagaimana sebetulnya upaya agar korban ini setelah melapor juga merasa dilindungi. Karena dari regulasi hukum yang saat ini ada kan kemudian tidak hanya penegakan hukum bagi pelaku, tapi juga perlindungan maksimal bagi korban itu sendiri. Betul sekali. Jadi memang juga jaminan untuk bisa memberikan kenyamanan, bisa memberikan memberikan dukungan kepada korban itu menjadi hal yang terpenting ya. Karena untuk melapor saja mereka takut, karena takut adanya mungkin intimidasi, takut nanti bagaimana keberlangsungan kehidupan selanjutnya dan sebagainya. Jadi sangat setuju ketika kita juga tentunya memberikan ruang kepada para korban ini untuk berani bersuara, itu menjadi sangat penting tentunya, dengan memberikan jaminan keselamatan, jaminan kenyamanan, dan juga bagaimana memastikan mereka mendapatkan layanan sesuai kebutuhannya. Tentunya ini yang kami kedepankan dalam kami memberikan layanan-layanan kepada perempuan korban kekerasan. Oke, kita ke Bu Emma, bagaimana sebetulnya dari aparat penegak hukum perlindungan bagi korban kekerasan itu sendiri, Bu Emma? Ya, baik. Sebetulnya untuk korban kekerasan KDRT ini, korban kekerasan dalam rumah tangga ini, perlindungan itu sudah harus diberikan sejak korban melapor ke kepolisian.
Jadi pada saat melapor ke kepolisian, kita juga pada saat korban datang, kita koordinasi, tadi sudah disampaikan oleh Bu Ratna bahwa di dalam memberikan rasa aman, kenyamanan, kita koordinasi dengan lembaga pengada layanan, pendamping misalnya yang disiapkan oleh UPTD PPA, UPT Sosial, ataupun LSM yang memberikan perhatian kepada masalah-masalah kasus perempuan dan anak. Selanjutnya di dalam undang-undang di dalam undang-undang PKDRT juga ada kewajiban dari petugas kepolisian untuk memberikan perlindungan sementara. Jadi mulai dari 1 kali 24 jam di saat korban melaporkan kasusnya ke kepolisian, kewajiban dari kepolisian kalau memang itu korban membutuhkan perlindungan, korban wajib dilindungi oleh kepolisian selama 7 hari dalam proses perlindungan sementara. Ya tentu saja dalam prosesnya nanti kita harus meminta penetapan kepada pengadilan. Nah, dalam pelaksanaan perlindungan sementara ini itu nanti kita bisa bekerja sama dengan pihak PTD PPA maupun LPSK kalau memang skalanya sudah betul-betul tingkat ancamannya sudah tinggi ya. Nanti kita ada LPSK, Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban. Kemudian di dalam selanjutnya di dalam penetapan perlindungan sementara itu juga memang ada apabila memang tingkat ancamannya masih tinggi, itu juga kita ada sistem untuk menjauhkan gerak pelaku dengan korban. Nah itu juga prosesnya ada, bahwa perlindungan sementara ini wajib diberikan apabila memang korban membutuhkan dan itu bisa diajukan oleh korban, masyarakat ataupun keluarganya. Jadi untuk menjamin rasa aman ini, pihak kepolisian bisa memberikan perlindungan sementara ini. Nah memang tadi sudah disampaikan oleh Ibu Ratna juga bahwa di dalam pelaporan kasus KDRT ini tidak hanya sekarang ini masyarakat bisa lapor ke kepolisian, tapi bisa juga nanti misalnya dekat ke tempat layanan-layanan seperti UPTD PPA, kemudian UPT bidang sosial ataupun LSM yang memberikan perhatian khusus terhadap kasus masalah atau kasus perempuan dan anak. Jadi tidak harus langsung ke pihak kepolisian, atau mungkin pada saat sebetulnya untuk pelaporan tindak pidana kasus kekerasan seksual ini tidak harus diberikan oleh korban ya. Masyarakat yang mendengar adanya dugaan tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga ini, itu juga wajib memberikan informasi misalnya, atau wajib memberikan perlindungan sementara, artinya memberikan perlindungan terhadap korban dan bahkan bisa mencegah supaya tindak pidana itu tidak terjadi. Banyak sekali kasus-kasus kekerasan dalam rumah tangga karena tadi dianggap menjadi kasus dalam intern rumah tangga ya, sehingga misalnya tetangga juga itu kan urusan keluarga mereka misalnya seperti itu. Tapi sebetulnya di dalam undang-undang PKDRT sendiri di dalam pasal 15 bahwa masyarakat yang mendengar, melihat atau mengetahui adanya kekerasan dalam rumah tangga itu wajib memberikan upaya-upaya untuk melindungi korban, untuk mencegah, kemudian untuk memberikan pertolongan darurat. Jadi tidak perlu takut masyarakat apabila memang diketahui di lingkungannya ada dugaan tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga, itu silahkan bisa bertindak untuk melindungi korban maupun untuk mencegah terjadinya tindak pidana ini. Nah ini juga menjadi hal yang penting, edukasi bagi masyarakat bahwa untuk kekerasan dalam rumah tangga bukan menjadi ranah intern rumah tangga ya, tapi itu juga menjadi peran serta dari masyarakat, itu juga sangat menolong untuk mencegah terjadinya tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga ini. Oke, baik. Kita akan lanjutkan kembali perbincangan. Mungkin nanti juga kita akan membahas mengenai bagaimana sebetulnya memberikan pemahaman yang sama kepada para aparat penegak hukum dalam menangani proses hukum kasus-kasus kekerasan terhadap perempuan. Tapi kita ikuti jeda berikut terlebih dahulu. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.